Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Kananda Kaisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penetapan peluang usaha dengan metode bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Kemudian, bisnis model kanvas berfungsi sebagai alat memvisualisasikan rancangan atau blok bangunan yang diinginkan saat memulai bisnis, termasuk konsumen, target pasar, value proposition, dan keuangan. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan seseorang atau perusahaan mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu bisnis ataupun cara mengembangkan suatu bisnis tersebut. Kemudian, analisis peluang usaha mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, analisis pasar atau konsumen. Analisis pasar Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensi pertumbuhan pasar yang ada. Pada analisis ini, kita wajib mengetahui apa sih yang dibutuhkan pada pasar yang ada di sekitar kita. Kita mengetahui apa kebutuhan yang di sana, apa peluang usaha yang mungkin belum ada atau kita bisa saingi usaha yang ada di pasar tersebut. Kemudian yang kedua, analisis kompetitor. Analisis kompetitor kita bisa melihat peluang usaha melalui pengumpulan data dan strategi yang dilakukan oleh kompetitor untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan usahanya. Pada analisis ini juga tak kalah penting, karena apa? Kita dapat mengetahui suatu informasi pada seseorang yang memungkinkan sudah menggunakan ide usaha yang akan kita jalankan, namun kita dapat mengetahui apa kekurangan dari kelebihannya dibandingkan usaha kita dengan usaha milik orang lain. Sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa mengkoreksi untuk mengunggulkan hasil produk kita sendiri. Sehingga nantinya kemungkinan konsumen bisa lebih memilih atau berpihak kepada kita. Yang selanjutnya yang ketiga, analisis keuangan. Analisis keuangan yang ada pada usaha ini juga tak kalah penting karena pada analisis keuangan kita harus mengetahui berapa modal awal kita, berapa kos yang harus kita keluarkan untuk mengembangkan atau menjalankan usaha kita sehingga kita dapat memperoleh berapa nanti labanya, kemudian biaya-biaya produksi dan lain-lainnya. Kita harus mengetahui semuanya itu. Karena dengan kita harus mengetahui semuanya, kita dapat mengetahui rugi atau untungnya kita. Kemudian yang keempat adalah analisis resiko. Analisis resiko adalah analisa sebuah analisa resiko usaha karena pada saat kita usaha kita tidak mengetahui apa saja resiko yang kita hadapi atau resiko yang kita bisa peroleh. Karena pada resiko saat kita berusaha, kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa memprediksi, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nantinya. Entah nanti resiko di lapangan, resiko saat penjualan, atau resiko saat kita berusaha. Kemudian yang selanjutnya, tujuan analisis usaha. Nah, tujuan analisis usaha ini yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, memungkinkan pasar yang potensial. Kemudian yang ketiga mengenali kompetitor. Kita harus mengenali siapa kompetitor kita, siapa pesaing kita. Kemudian yang keempat menemukan celah bisnis yang belum terisi.
kemungkinan kita bisa menemukan ide-ide baru apa saja yang belum ada bisnis di pasar tersebut. Kemudian yang keempat, menemukan strategi pemasaran. Yang kelima, mengevaluasi produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya, pada usaha yang saya akan terangkan pada kesempatan kali ini, usaha yang simpel, jualan telur gulung aja, rancangan bisnis model kanvas, usaha penjualan telur gulung. Nah, pada model bisnis kanvas, ada 9 aspek yang penting. Yang pertama, yaitu target pasar. Kita harus mengetahui apa usaha kita nantinya mau usaha apa, kemudian kita harus mengetahui target pasar kita itu siapa aja. Nah, pada kesempatan kali ini mengenai tentang penjualan telur gulung. Nah, target pasar pada penjualan telur gulung itu yaitu yang pertama nanti ada pelajar. Pelajar itu seperti TK, SD, SMP, SMA, itu juga semua suka pada telur gulung. Yang kemudian yang kedua juga mahasiswa, ketiga anak-anak atau yang belum sekolah juga kemungkinan suka, kemudian yang keempat orang dewasa. Jadi pada kesimpulannya, target pasar kita ini baik dari anak kecil sampai orang dewasa pun juga menyukai. Yang selanjutnya, yang kedua adalah proposisi nilai konsumen atau value proposition. Pada kesempatan kali ini, kita harus tahu value proposition itu apa aja. Yang pertama, berbagai jenis varian rasa atau bumbu. Yang kedua, pastinya harus halal. Yang ketiga, terjangkau atau dapat dibeli semua kalangan. Yang keempat, rasa yang belum pernah ada. Jadi pada proposisi nilai konsumen ini, bagaimana kita bisa mengunggulkan produk kita dibanding dengan produk orang lain. Apa aja yang kita tonjolkan pada produk kita, itulah kelebihan pada usaha kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, channel atau saluran. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan, masyarakat bisa mengetahui usaha kita dengan cara yang pertama, WhatsApp, Instagram, TikTok. Kita bisa menyebarluaskan melalui aplikasi Instagram, kita bisa membuat video tentang apa aja yang kita jual. Kemudian yang ketiga, TikTok tersebut kita bisa membuat video juga, bisa disebarluaskan sehingga usaha kita bisa lebih viral gitu. Kemudian yang keempat, hubungan konsumen atau customer relationship. Pada hubungan konsumen ini, kita juga harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, melayani pembeli dengan ramah dan bahasa yang sopan. Jadi ketika kita menjual suatu barang atau dagangan, saat kita menjual kemudian ada konsumen yang beli, kita harus melakukannya dengan ramah, dengan menjualkan barang dagangan kita dengan ramah. Kemudian yang kedua, menjelaskan varian rasa yang ada terlebih dahulu. Karena kita harus menjelaskan apa saja yang kita jualkan kepada konsumen agar konsumen lebih tahu apa saja yang kita jual, kemudian rasa apa saja yang kita bisa berikan kepada konsumen. Kemudian yang kelima, sumber pendapatan atau revenue stream. Kemudian pada sumber pendapatan ini kita harus mengetahui usaha kita itu apa, kemudian sumber pendapatannya itu dari mana aja. Yang pertama, yang pasti sumber pendapatan yang pertama adalah penjualan produk. Kemudian limbah hasil penjualan produk itu sendiri. Yang pertama penjualan produk itu sendiri, yaitu tadi penjualan produk telur gulung, kemudian yang kedua limbah hasil penjualan produk. Nah, pada usaha penjualan telur gulung ini pasti akan menimbulkan sebuah limbah yang kemungkinan bisa kita hasilkan uang. Yang pertama mungkin contohnya minyak bekas bisa kita jual juga. Kemudian bekas telur cangkang kita juga bisa jual untuk pakan ternak. Kemudian yang selanjutnya keenam atau kegiatan utama, key activities. Kegiatan utama pada penjualan ini yang pertama penentuan bahan baku yang baik. Karena bahan baku itu sangatlah penting. Bagaimana nantinya rasa dagangan yang kita jual nantinya. Kemudian yang kedua, proses pembuatan yang maksimal. Dengan proses pembuatan yang maksimal, kita dapat memberikan hasil produk kita dengan yang baik. Kemudian tiga, penjualan produk. Penjualan produk pastinya kita harus
melayani pembeli dengan senyuman, dengan ramah, agar konsumen bisa kembali lagi beli kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, kerjasama atau key partnership. Nah, pada usaha kita, kita kan menjalani usaha, pasti ada kerjasama yang ikut campur kepada kita. Yang pertama, penyedia bahan baku. Kita harus mengetahui siapa penyetor atau penyedia bahan baku apa saja yang kita butuhkan nantinya. Seperti penyedia telur, penyedia tepung, dan lain itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui apa produk utama kita. Nah, pada produk utama kita kan telur gulung. Nah, kita harus tahu penyedia telur itu kita harus mencari dengan kos yang semurah-murahnya. Itu bagaimanapun caranya kita harus mengetahui di mana pasar yang ada. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 atau yang terakhir adalah sumber daya manusia atau key resource. Nah, dengan adanya sumber daya manusia, kita bisa menggunakan karyawan atau sumber daya manusia untuk mempekerjakan, untuk membantu menjualkan usaha dagang kita. Seperti yang pertama kan ada penjual, sebagai penjual atau sebagai nanti pembeli bahan baku. Kemudian yang kedua menjadi dapur produksi. Kemudian yang ketiga adalah tempat strategis. Dengan adanya tempat strategis, kita dapat menambah kesan untuk memudahkan konsumen mengetahui apa yang kita jual nantinya. Kalau kita salah tempat untuk menjual sebuah dagangan kita, bagaimana nantinya konsumen bisa mengetahui apa yang kita jual. Nah, mungkin pada kesimpulan video kali ini saya menjelaskan sebuah ide bisnis yang mungkin tidak membutuhkan biaya yang banyak, namun bisa semua orang pelajari, bisa orang semua lakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, khususnya saya, atas nama Fernando Kanada Kaisa. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.